A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wala quwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, pada malam hari ini kita akan melakukan kajian, yaitu apakah dengan amalan para sahabat kerjakan seperti sholat, puasa, zikir, bersedekah, hal ini yang menyebabkan sahabat-sahabatku, saudaraku dimasukkan Allah ke dalam surganya, seperti yang sering diceramahkan para ustadz-ustadz. Nah, yuk kita kaji bersama-sama. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, di dalam Al-Quran kita ambil beberapa surat, yaitu di surat Al-Waqiah. Di sini Allah sudah memberitahukan kita bahwa kita dimasukkan ke surga karena amalan soleh. Nah, karena amalan soleh. Di surat Az-Zukhruf itu pun Allah sudah mengasih tahu kita bahwa kita dimasukkan karena kurnia Allah ke dalam surga karena amalan soleh. Nah, di hadis Nabi riwayat Muslim, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka. Tidak juga denganku, kecuali dengan rahmat dari Allah. Nah, ini riwayat dari Muslim. Jadi di sini seolah-olah ada dua pertentangan. Yang satu karena amalan soleh, yang kedua karena rahmat Allah. Nah, bagaimana cara kita memahaminya? Jadi di sini kita harus memahami bahwa seperti yang kita ketahui bahwa Nabi kita, Rasul kita Nabi Muhammad SAW adalah menjelaskan daripada firman-firman Allah dan memberikan contoh. Nah, sahabat-sahabatku, saudaraku, saudara beramal, mengerjakan sholat, puasa, zakat, berinfak sedekah, berzikir, itu karena siapa? Karena saudarakah atau karena siapa? Ini harus dipahami dulu. Dan ada kaitannya lagi. Nah, saudara mampu untuk mengerjakan sholat, puasa, zakat, berbuat baik dengan orang, bersedekah, taat kepada kedua orang tua. Karena siapa? Karena Allah. Allah yang memberikan bantuan kepada saudaraku, memberikan kekuatan kepada saudaraku untuk melaksanakan semua itu. Jika saudara mampu untuk mengerjakan sholat, saudara mampu untuk berpuasa, nah, karena Allah memberikan bantuan. Nah, jadi kalau sahabatku, saudaraku ingin masuk surganya Allah, ingin lepas dari azab kubur, ingin lepas dari pedih sakaratul maut, saudara mengandalkan amalan saudara. Maka apa yang saudara harapkan tak akan saudara dapatkan. Walaupun berbusa-busa mulut saudara untuk berdoa supaya dimasukkan ke dalam surganya Allah, tidak akan masuk ke surganya Allah. Karena saudara ingin membayar kepada Allah dengan bayaran amalan saudara untuk dimasukkan surganya Allah.
Nah, saudara membayar dengan zikir saudara supaya lepas dari azab kubur. Mana mungkin. Nah, kaitan daripada itu, ucapan kita, la hawla wala quwata illa billahil azim. Tiada daya, tiada upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, jelas bukan? Allah yang memberikan kita kekuatan untuk melaksanakan sholat. Allah yang memberikan bantuan kita untuk bisa mampu berpuasa di bulan Ramadan. Allah yang membantu kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk membagi rezeki kita kepada orang lain. Bukan kita. Karena Allah yang memberikan bantuannya. Kalau tanpa dibantu oleh Allah, mana mampu saudara untuk melakukan semua itu? Contoh, kalau itu adalah kekuatan saudara, kenapa saudara stroke, saudara lumpuh, tidak bisa beraktivitas sebagaimana mestinya? Nyata Allah yang memberikan kekuatan itu. Jadi kita masuknya ke surganya Allah, kita terlepas dari azab kubur, kita terlepas dari sakitnya sakaratul maut karena rahmat Allah, bukan karena amalan saudara. Nah, ini harus saudara pahami, harus betul-betul saudara pahami bahwa saudara masuk ke dalam surganya Allah bukan karena amalan saudara, tapi karena rahmat Allah. Jika saudara ingin masuk ke surganya Allah, jika saudara ingin terlepas dari azab kubur, jika ingin saudara lepas dari sakitnya sakaratul maut, saudara bayar dengan amal saudara. Allah itu maha berkuasa, Allah itu maha kaya, Allah tidak membutuhkan bantuan makhluk-makhluknya. Yang membutuhkan itu adalah makhluknya, butuh kepada Allah. Yang diciptakan butuh kepada yang menciptakan. Dengan ucapan la hawla wala quwata illa billahil azim, tiada daya, tiada kekuatan kecuali pertolongan Allah. Di sini sudah menandakan bahwa kita ini tidak mempunyai kemampuan. Kita ini tidak punya kekuatan kecuali dengan bantuan Allah, dengan kasih sayang Allah. Jadi amal soleh yang kita kerjakan, puasa, zakat, solat, bersedekah, taat kepada orang tua, itu salah satu cara kita untuk mendapatkan rahmat Allah. Makanya kita harus rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, rajin berbakti sama orang tua, taat sama orang tua, bersedekah, membagikan rezeki, sebagian rezeki kita kepada orang yang tidak mampu. Kita niatkan karena Allah. Nah, jadi untuk mendapatkan rahmat Allah, kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, taat kepada Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia untuk meraih rahmatnya Allah. Kalau sudah Allah merahmati, umur sahabatku, umur saudaraku sudah meredoi, apalagi yang ditakutkan. Gitu. Sementara kematian itu pasti hukumnya, dan merugi orang tidak mengalami kematian, karena Allah akan membalas dengan rahmatnya atas amalan soleh yang dia kerjakan selama hidup di dunia ini, atau atas keingkaran dia terhadap Allah. Maka kalau Allah akan balas. Maka segala sesuatu dilihatkan karena Allah. Nah, kita tahu agama Islam ini, kita tahunya firman-firman Allah ini karena siapa? Karena Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang menyampaikan firman-firman Allah. Firman Allah disampaikan melalui Jibril. Jibril menyampaikan ke Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dan kita sekarang ini. Nah, itulah kitab Al-Quran.
Kalau di zaman Nabi, Al-Quran itu adalah Nabi itu sendiri. Itu yang disebut Al-Quran yang hidup. Kalau Al-Quran kita sekarang ini Al-Quran mati nih itu. Nah, makanya di situ ada terjemahan, ada tafsir Al-Quran. Jadi sini sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada, yang setia mengikuti renungan kehidupan ini. Jadi yang harus kita ingat, ya kan? Satu, bahwa kita ini masuk surganya Allah, terhindar dari azab kubur, terhindarnya daripada sakitnya sakratul maut, itu karena rahmat Allah. Rahmat Allah ini diperoleh dengan cara taat kepada Allah yang pertama. Yang kedua, taat kepada Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah kuncinya untuk mendapatkan rahmat Allah itu tadi. Untuk mendapatkan rahmatnya, untuk mendapatkan redhohnya. Jadi, sahabat-sahabatku berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, masukkan aku ke dalam surgamu dengan rahmatmu. Berikanlah aku petunjuk yang sempurna. Nah, selamatkanlah aku dari sakitnya sakratul maut karena rahmatmu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bukan karena amalanku. Itulah dia. Jadi saya kasih contoh lagi. Kita punya anak 2 orang. Yang satu itu rajin kali membantu kita. Apa yang disuruh dia rajin. Yang kedua itu bandelnya bukan main. Kita suruh membangkang, dinasihati melawan. Mana kita kasih sayang kita kepada anak yang berbakti, yang nurut tadi, yang berbakti tadi, atau kepada anak yang membangkang? Tentulah kita lebih kasih, lebih sayang kepada anak yang menuruti daripada anak yang membangkang. Begitu juga Allah. Allah itu akan memberikan rahmatnya kepada orang yang taat, yang menuruti, menurut kepadanya, mengikuti firman-firmannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mengikuti Nabi utusannya, Rasulnya, yaitu Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diberi rahmat, maka diberikannya redho kita, dirahmatinya kita masuk ke dalam surganya itu. Nah, jadi tidak bisa sahabatku, saudaraku menyogok atau membayar dengan amalan sahabat-sahabatku. Tidak akan. Nanti Allah tutup pula. Sahabatku ingin mengandalkan dengan amalan-amalan sahabat saudara perbuat selama hidup di dunia ini. Allah tutup juga dengan satu nikmat, dengan bola mata. Nah, satu nikmat bola mata aja. Mata kita ini, mata kita ini. Ditimbang dengan amalan kita, lebih besar rahmat Allah, nikmat Allah dengan bola mata ini. Bayangkan kalau saudaraku buta, tidak bisa melihat apa-apa, hanya bisa mendengar dan berbicara. Nah, begitu sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Jadi perbaikilah sholat, perbaiki sholat, sehingga kita dapatlah hendaknya sholat yang khusyuk, yang tercermin di dalam diri kita, yang menghindarkan kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Yang kedua, perbanyaklah berselawat, supaya Nabi kita, Rasul kita mengetahui bahwa kita adalah umatnya. Nah, akhirul dakwah, alhamdulillahirabbil alamin. Bagi sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, apabila sakit, yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, dipulihkan seperti sedia kala, beraktivitas sebagaimana mestinya. Dan sahabat-sahabatku, saudaraku mendapatkan umur yang diberkati, umur yang diridhoi, dan mendapatkan petunjuk dari Allah yang Maha Kuasa. Jangan dapat jalan-jalan yang disesati dan dimurkai Allah. Dan mendapatkan rezeki yang melimpah, rezeki yang halal untuk menjalani hidup dan kehidupan ini.
Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.